Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 2 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 1 Februari 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Furqan, Kendari, Sulawesi Tenggara dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, pada bab yang ke-7, Babun Al-Yaqin wa Tawakkul, bab sifat keyakinan dan sifat tawakal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Furqan Kendari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah bab, yaitu al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Bab ini berkaitan dengan amalan qalbu. Amalan qalbu, para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah
Dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan a'malul qulub hiya al-asl wa a'malul jawarih tabi'atun wa mukammilah. Amalan qalbu adalah pokok, sumber, sedangkan amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. A'malul qulub adalah a'zamu min a'malil jawarih, lebih agung daripada amalan lahiriah. Saya beri contoh. Amalan qalbu diantaranya adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ikhlas artinya beribadah hanya kepada Allah, tidak menginginkan pahala kecuali hanya dari Allah, tidak meniatkan ibadah kecuali hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Keikhlasan ini adalah pokok, sumber, mesin penggerak. Dengan keikhlasan ini tumbuh amal. Dengan keikhlasan tumbuh amal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf dan surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Keikhlasan. Kemudian setelahnya tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, amal. Inilah yang saya katakan tadi dan dikatakan oleh para ulama, bahwa amalan qalbu adalah sumber, pokok, mesin penggerak, menghasilkan amal. Amalan qalbu adalah sumber, pokok, sedangkan amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Jika amalan qalbunya rusak, maka rusak juga amalan lahiriahnya. Jika tidak ikhlas, maka tidak diterima amalan lahiriahnya. Bahkan jika tidak ada keikhlasan, maka tidak ada amalan lahiriah. Itu yang menunjukkan bagaimana pentingnya amalan qalbi. Saya beri contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat qabliyah, ba'diyah paling afdal dilakukan di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Bagi laki-laki muslim baligh, berakal, muqim, selain wanita yang haid dan nifas, maka salat wajibnya di masjid. Ketika amalan qalbunya tidak ikhlas atau rusak keikhlasannya, yaitu riya, ingin dilihat orang agar dipuji, ingin dilihat orang agar dapat hadiah, maka akhirnya amalan lahiriahnya rusak, tidak diterima oleh Allah, atau bahkan tidak ada amalan lahiriahnya,
Contoh, orang munafik, amalan qalbunya rusak, dia riya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kalau sudah malas, malas adalah hasil dari riya. Kenapa malas? Yura'unan nas. Karena riya terhadap manusia. Maka kapan seseorang malas, jangan tuduh sedang tidak olahraga, sedang kebanyakan makan, sedang kurang tidur, ya. Tapi tuduhlah engkau sedang tidak ikhlas, karena itu konsekuensi. Kemalasan hasil dari amalan qalbu yang rusak, yaitu riya. Bahkan saya katakan tadi, apabila amalan qalbunya rusak, tidak diterima amalan lahiriahnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Yang artinya, dan tidak ada yang menahan untuk diterima amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Rusak amalan qalbunya, tidak diterima amalannya. Kemudian rusak amalan qalbunya karena kufur, tidak diterima amalan lahiriahnya. Kemudian rusak amalan qalbunya karena riya, akhirnya malas beribadah dan bahkan uring-uringan kalau beribadah. Ibadahnya ingin cepat, ibadahnya tidak memperhatikan kualitas. Ya. Ini pentingnya amalan qalbu. Dan ikhlas menghasilkan amalan yang istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Itu yang saya katakan tadi, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Li'annaha hiyal asl. Karena amalan qalbu adalah mesin penggerak. Kenapa antum semua bisa datang subuh-subuh seperti ini, menghentikan tidur, kemudian ambil air wudu, pergi ke masjid dari rumah masing-masing, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, kemudian duduk lagi untuk menimba ilmu agama. Kenapa? Karena amalan qalbunya baik, sedang ikhlas, kemudian menumbuhkan amal walaupun sulit. Dan dengan amal ini kita berharap kita istiqamah dan akhirnya mendapatkan husnul khatimah. Itu 3 mata rantai yang tidak terpisah. Keikhlasan membuahkan amalan yang istiqamah. Amalan istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Di situ terletak pentingnya amalan qalb. Makanya kalau seandainya habis subuh, di hadapan kita ada mushaf dan di sampingnya ada HP,
Kalau baca mushaf matanya pedas berair, hurufnya goyang-goyang, sering menguap, baru a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, itu bermasalah pada amalan qalbunya. Coba itu dilakukan di masjid. HP sudah jauh, semangat baca Quran. Kenapa? Karena sedang dilihat orang banyak. Tapi itu tidak abadi. Saat tidak ada yang lihat, malas. Ya, kemalasan menunjukkan bahwa amalan qalbunya sedang rusak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya ingin menyampaikan kepada antum semua bahwa tema kita berkaitan dengan amalan qalbu. Dan amalan qalbu adalah penting untuk dibahas. Karena amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Amalan qalbu sumber mesin penggerak untuk amalan lahiriah. Orang munafik, salat yang paling berat bagi mereka salat subuh dan salat isya. Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Mengapa? Karena qalbunya rusak, beramal riya. Kalau sudah matahari terbenam, kemudian hanya bisa mengerjakan sholat maghrib karena masih ada cahaya sedikit. Lalu isya benar-benar gelap, tidak ada yang melihat. Dan riya pengertiannya adalah an yudhiral insanu amalah au yuhassinahu indahum min ajli madhihim. Riya adalah seseorang memperlihatkan amalnya di hadapan orang lain atau memperbagus amalnya supaya dipuji dan diberi hadiah. Itulah riya. Orang munafik berat sholat isya, sholat subuh. Mengapa? Karena riya. Tidak bisa memperlihatkan amalnya di hadapan kaum muslimin karena gelap. Kalau sudah terbenam matahari dan belum terbit, gelap. Tidak ada listrik, tidak seperti zaman kita sekarang. Kalau seandainya ada matahari, kalau seandainya matahari terbenam, tinggal klik, maka datang listrik. Sehingga kita tidak merasakan bagaimana nikmat mata. Ya. Sekali lagi saya katakan, saya sedang membuktikan bahwa amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Dan tema kita berkaitan dengan amalan qalbu, yaitu al-yaqin wa tawakkul. Keyakinan dan tawakal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan al-yaqin? Apa makna al-yaqin yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala? Makna al-yaqin adalah al-ilmu rasikh, ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam. Itu arti yakin. Ilmu yang mendalam.
Saya bacakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang yakin. Beliau mengatakan al-yaqin al-ilmu ar-rasikh fil qalbi ats-tsabitu fihi. Ilmu yang mendalam di dalam kalbu dan tetap di dalamnya, itulah yakin. Saya beri contoh. Kita yakin bahwa Allah ada. Berarti keberadaan Allah di dalam kalbu kita benar-benar menancap dan tetap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena arti yakin adalah ilmu yang mendalam di dalam kalbu dan tetap. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini menarik penjelasannya. Beliau mengatakan al-yaqin huwa minal iman. Keyakinan sama dengan iman. Keyakinan sama dengan iman. Ini makna keyakinan. Kemudian beliau mengatakan bimanzilatir ruh minal jasad. Keyakinan adalah kita mengimani bahwa adanya ruh dalam tubuh. Keyakinan adalah kita mengimani adanya ruh di dalam tubuh. Itu yakin kita. Nggak ada orang yang ragu di dalamnya. Meskipun dia tidak melihat ruh tersebut. Dia benar-benar di dalam kalbunya menancap bahwa ruh ada di dalam tubuh. Allah ada. Malaikat ada. Kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam keberadaannya ada. Tidak didustakan. Itulah yakin. Al-yaqin al-ilmu rasikh fil qalb ats-tsabitu fihi. Ilmu yang mendalam di dalam kalbu dan tetap di dalamnya. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Sedangkan tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil naf'i wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab al-mubah. Yang artinya tawakal adalah benarnya, sungguh-sungguhnya bersandar hati kepada Allah. Benarnya atau sungguh-sungguhnya bersandar hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau agar tertahan dari keburukan dengan mengerjakan sebab yang dibolehkan. Berarti seseorang jika ingin pintar dia belajar dan kemudian dia bersandar kepada Allah dalam belajarnya agar pintar, itulah tawakal. Jika seseorang ingin sembuh dia pergi ke dokter lalu meminum obat atas saranan dokter dan dia bersandar bahwa yang menyembuhkan penyakitnya adalah Allah, maka itulah tawakal. Tawakal adalah bersandarnya kalbu dengan sebenar-benarnya kepada Allah.
untuk mendapatkan kebaikan atau agar terhindar dari keburukan dengan mengerjakan sebab yang dibolehkan. Apabila ada orang qalbunya bersandar kepada Allah tapi tidak mengerjakan sebab, maka ini bukan tawakal. Ini dalam bahasa Arabnya bukan tawakkul, tawakkulun, bukan. Tetapi itu adalah tawakul, modal nekat. Itu adalah apa? Tawakul. Beda tawakal dengan tawakul. Tawakul adalah bersandar terserah Allah, tapi tidak mengerjakan sebab. Ingin dapat rezeki, kenapa nggak kerja? Kenapa nggak kerja Ki? Tawakal. Hah? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak mau bekerja. Ini namanya tawakul. Modal nekat, pasrah, dan itu tercela dalam agama Islam. Contoh yang lain, ada seorang berkata, Ustaz, saya ini sebenarnya suka mengaji Al-Quran, cuma semenjak saya dikatakan oleh guru Iqra saya yang ke-10 mengatakan bahwa kamu sepertinya takdirnya tidak bisa mengaji. Berarti dia sudah 9 guru, 9 ini nyerah. Yang ke-10 malah lebih parah. Sepertinya kamu tidak bisa mengaji. Akhirnya dia berhenti belajar membaca Al-Quran. Akhirnya setiap tahun sedih karena tidak bisa di bulan Ramadan menghatamkan walau sekali bacaan Al-Quran. Orang paling sedih dalam bulan Ramadan saat dia tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak menghatamkan walau sekali dalam bulan Ramadan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya tawakul. Orang-orang berhaji dari dahulu, kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir turjumanul Quran di generasi sahabat radhiyallahu anhum, inna ahlal Yaman yahujjun, orang-orang Yaman berhaji ke Baitullah. Faqalu natawakkalu ala Allah. Lalu mereka tidak mengambil bekal dan mereka mengatakan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wasalu Makkah sa'alun nas. Tapi kalau sudah sampai Mekah jadi pengemis, minta-minta kepada manusia. Ini bukan tawakal, ini namanya tawakul. Makanya turun firman Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian wahai orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi tawakal adalah bersandar qalbu kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan kebaikan atau agar terhindar dari keburukan. Ma'a fi'lil asbab al-mubah, disertai dengan mengerjakan sebab yang dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang bertawakal, mengerjakan sebab. Disebutkan di dalam hadis bahwa beliau ketika perang Uhud, zahara baina dir'ain yaum Uhud. Beliau memakai 2 lapis baju perang pada peperangan Uhud. Itu pun masih kena luka. Dan itu dinamakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tidak putus asa. Tawakal tidak modal nekat. Tawakal tidak pasrah tanpa berusaha. Tawakal adalah berserah qalbu kepada Allah.
untuk mendapatkan kebaikan atau agar terhindar dari keburukan dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan. Tetapi ingat poin selanjutnya, tawakal tidak boleh bersandar kepada sebab. Yang disandari adalah Allah yang menjadikan sebab itu sebagai sebab. Ya, minum obat agar sembuh, maka bersandarlah kepada Allah yang menjadikan sarana obat penyembuh, bukan bersandar kepada si obatnya atau si dokternya atau si orang kayanya, pemilik modalnya. Ada orang terutama setelah Covid ini, dia sangat khawatir dengan ekonomi dia yang benar-benar anjlok setelah Covid. Maka akhirnya sebagian orang terlalu mendewakan orang yang dianggap bisa menyelamatkan ekonominya. Sampai-sampai kadang-kadang kalau ditelepon oleh orang tersebut, dia siap Pak, siap. Nah, padahal lewat telepon mendewakan orang yang pemilik modal. At-ta'alluq bi ghairillah. Kita ini para ikhwah, ini saya sering sebutkan di mana-mana. Kita ini sudah bagus diajari tauhid oleh ustaz-ustaz kita, tidak melakukan kesyirikan. Dan alhamdulillah, semoga Allah mengistiqomahkan kita. Tidak berdoa kepada orang mati, tidak bertawassul kepada orang mati, tidak meminta kepada orang mati, tidak percaya kepada jimat, dukun, tukang sihir, tukang ramal. Bagus. Tidak percaya kepada ilmu nujum. Bagus. Tapi satu juga termasuk tauhid adalah la nata'allaq illa billah. Tidak bergantung hati kecuali hanya kepada Allah. Dan itulah tawakal. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berbicara tentang tawakal. Ada yakin, ada yang kurang yang belum saya sebutkan tentang keyakinan. Keyakinan ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmul yaqin. Yang kedua, ainul haqqul yaqin. Ainul yaqin. Yang ketiga, haqqul yaqin. Saya ulangi. Yang pertama apa? Ilmul yaqin. Yang kedua, ainul yaqin. Yang ketiga, haqqul yaqin. Dan ini semuanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 5. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah kalian seperti itu. Jikalau kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin bagaimana siksa neraka. Di sini Allah menyebutkan ada namanya ilmu yakin. Kita mengilmui sesuatu dengan yakin tanpa ada keraguan. Menancap ilmu tersebut dalam kalbu kita tanpa ada keraguan. Bahwa ada surga, ada neraka, ada nikmat surga, ada nikmat neraka, siksa neraka. Ada Allah, kita ilmu yakin akan ada. Taib. Kemudian nanti kalau sudah melihat, maka disebut dengan ainul yakin. Kalau melihat surga, melihat neraka, maka disebut dengan ainul yakin.
melihat sesuatu yang kita yakini tersebut. Kalau sudah masuk ke dalamnya, baru disebut dengan haqqul yaqin. Benar-benar merasakan nikmatnya surga, benar-benar merasakan siksanya neraka, maka disebut dengan haqqul yaqin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saat sekarang ini kita baru sampai kepada ilmul yaqin. Ilmu yang yakin, yang menancap di dalam qalbu bahwa Allah itu benar adanya, bahwa Allah itu maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Sampai saat ini kita baru apa? Ilmul yaqin. Belum ainul yaqin, apalagi haqqul yaqin. Saya beri contoh, ada kisah menarik. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Huwa ar-rajulu kharaja minan nari habwa. Dia keluar, dia adalah seorang lelaki yang paling terakhir masuk surga. Dia adalah seorang yang paling terakhir keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Kemudian badannya gosong lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Lalu kemudian dia hidup kembali. Dikeluarkan, anggap ini neraka di sisi kiri saya, dikeluarkan dari neraka. Tetapi wajahnya masih menghadap kepada neraka. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, isrif wajhi 'anil nar. Wahai Rabbku, jauhkan wajahku dari api neraka. Sesungguhnya fa innahu qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sesungguhnya angin api neraka memanaskan tubuhku dan hawa api neraka membakar tubuhku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal tu'tini al-mawathiq wal-'uhud alla tas'alani ghairi hadha. Apakah engkau memberikan kepadaku janji dan sumpah untuk tidak meminta kepadaku kecuali ini, minta dipalingkan wajah dari api neraka saja. Kemudian orang tersebut yu'ti rabbahu ma sya'a min ahdin wa mitsaq fayasrifu Allahu wajhahu 'anil nar. Orang tersebut kemudian bersumpah kepada Allah, iya, saya sumpah, saya janji tidak akan minta kecuali ini. Itu saja, dipalingkan wajah dari api neraka. Kemudian Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap kepada surga. Kemudian apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu ketika dia menghadap ke dalam surga, ra'a bahjataha. Nah, tadi ra'a bahjataha, dia sekarang ainul yaqin. Dia melihat megahnya surga. Lalu ketika dia melihat megahnya surga, sakata masya Allahu an yaskut. Dia terdiam lama. Kemudian dia berkata kepada Allah, Ya Rabb, qaddimni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Kemudian Allah berfirman kepada orang tersebut, Alaysa qad a'taita al-'uhud wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi kunta sa'alt? Bukankah engkau tadi sudah sumpah janji tidak akan meminta kecuali yang engkau minta, yaitu dipalingkan wajah dari api neraka menghadap ke surga. Sudah aku lakukan. Engkau sudah berjanji tidak minta kecuali itu.
Ya. Tapi ketika dia ainul yakin dengan surga, dia minta lagi agar didekatkan ke pintu surga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tersebut berkata, nah ini bagus. Ya Rabbi, la akunu ashqa khalqi. Yang artinya, wahai Rabbku, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling sengsara. Pakai doa ini para ikhwan. Ingin doamu dikabulkan, hinakan dirimu kepada Allah. Ya Rabbi, la akunu ashqa khalqi. Ya Allah, jangan jadikan aku menjadi makhlukmu yang paling sengsara. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sepertinya ingin mengabulkan. Makanya kemudian Allah menawarkan penawaran yang kedua. Fama asaita in a'taita dzalika alla tas'ala ghairah. Baik, aku akan kabulkan. Aku akan dekatkan engkau ke pintu surga. Tapi apakah engkau janji tidak akan minta selain itu? Kemudian orang ini mengatakan, la wa izzat. Tidak. Aku tidak akan minta kecuali itu saja. Didekatkan ke pintu surga. Lagian orang ini kenapa nggak minta langsung masuk surga? Pakai minta pintu surga segala, subhanallah. Tidak. Demi kejayaanmu, aku tidak akan minta kecuali itu. La as'alu ghaira dhalik. Aku tidak akan minta kecuali itu. Fayu'ti rabbahu ma sya'allah min ahdin wa mithaq. Lalu si hamba ini bersumpah lagi. Sumpah, janji aku gak akan minta kecuali itu. Fayuqaddimuhu ila babil jannah. Lalu Allah mendekatkannya ke pintu surga. Sudah benar-benar ainul yaqin. Apa yang terjadi para ikhwan? Fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrah was surur fayaskutu ma syaa Allah an yaskut. Ketika sudah sampai pintu surga, dia melihat indahnya surga. Dia melihat mewahnya surga. Dia melihat kegembiraan yang ada di dalam surga. Dia termenung, dia lama. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Kemudian Allah berkata, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak Adam, ma'aghdarak, cepat sekali engkau berkhianat. Sudah 2 kali sumpah-sumpah, enggak minta lagi selain itu. Alaysa qad a'taita al-'uhuda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi u'ti. Bukankah engkau sudah bersumpah, janji, tidak minta kecuali yang sudah aku berikan kepada engkau? Lihat, beliau kembali memakai kunci. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqa. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Kenapa Allah sangat suka dengan doa ini? Karena di dalam perkataan ini kita benar-benar mengakui Allah sang Rabb, sang Khaliq, Al-Malik. Sedangkan kita makhluk. Dan nasib di tangannya. Ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai doa ini, Pak. Kapan seseorang ingin bertobat kepada Allah, saya tadi diberitahu oleh panitia, ada orang yang banyak maksiat, hampir seluruh maksiat dia lakukan. Kemudian ingin bertanya kepada saya, malu, apakah tobat saya diterima? Pakai doa ini. Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Terima taubatku. Ya, ini doa mujarrab dan kabul. Kemudian fayadhaqullahu azza wa jalla. Maka Allah kemudian tertawa dari hamba tersebut. Thumma ya'dzanu lahu fi dukhulil jannah. Lalu diizinkan dia masuk ke dalam surga. Kalau sudah masuk, maka apa namanya tadi? Haqqul yaqin. Sudah bisa membedakan antara ilmul yaqin, ainul yaqin dengan
haqqul yaqin. Saya lanjutkan hadisnya meskipun tidak ada hubungannya dengan tema kita, tapi hadisnya menarik. Kemudian Allah berkata kepada orang tersebut, dan ini perhatikan ya para ikhwan. Ini sebuah kaidah dalam pengabulan doa. Antum kapan dikabulkan oleh Allah doa pasti ada bonusnya. Pasti. Yang suka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah pasti ada bonusnya. Dan itu pasti. Lihat ini sekarang. Dikabulkan dia masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan tamanna. Ini juga perhatian. Kepada yang sedang futur dari amal saleh, futur dari majelis ilmu, futur dari semangat beribadah, terutama saat sendirian di dalam rumah. Ya. Kalau di dalam masjid semua soleh. Kalau di dalam masjid semua soleh. Jangan cari orang soleh dalam masjid, semuanya soleh. Cek di dalam rumah masing-masing. Kalau sudah sampai rumah, lepas peci, pas jenggot. Semua ditonton. Saya tadi nonton video pendek dari Ustaz Al-Fadhil Akhi Fillah, saudara saya karena Allah, Fadilat Al-Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Al-Adil Hafizahullah. Beliau mengatakan, orang yang membiasakan matanya melihat yang haram, salah satu keburukan yang sangat cepat dia dapatkan adalah pasti istrinya jelek di depan matanya. Kok nggak secantik yang saya lihat? Malam-malam scroll, istrinya di sini. Malam-malam scroll, yang indah-indah. Kemudian sudah capek, baru lihat yang samping yang beneran. Ini kok beda? Sudah ngomong. Melihat yang haram membuat keluarga tidak harmonis. Dan itu pasti. Dan itu adalah min syu'mil ma'siyah. Termasuk daripada laknatnya maksiat. Membuat yang halal jadi tidak nikmat. Sebesar mata seseorang jelalatan melihat wanita yang haram untuk dilihat, sebesar itu pula Allah akan mencabut kelezatan melihat wanita yang halal untuk digauli, bukan hanya sekedar dilihat. Terasa tidak nyaman, terasa tidak enak, bentuk tubuhnya tidak seperti yang saya lihat, warna kulitnya tidak seperti yang saya lihat, dan seterusnya. Kembali kita ke hadis tadi. Fayaqul tamanna. Allah mengatakan tamanna. Apa artinya tamanna? Tamim nun ya, tamanna. Tamanna. Ini apa kata perintah? Tamanna. Tamim nun. Artinya angankan semua yang ingin engkau dapatkan. Dan ini ingat Pak, ini adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, yang derajat surganya paling rendah, disuruh mendaftar seluruh keinginan yang dia inginkan, dari mulai apapun. Ya Allah, saya ingin, kalau di dunia istri saya mungkin ya seperti itu deh. Saya ingin yang begini, begitu, begini, begitu. Tamanna. Ya Allah, saya ingin rumah seperti ini. Ya Allah, saya ingin alat transportasi seperti ini. Ya Allah, saya ingin semuanya. Tamanna. Kemudian apa yang terjadi? Fayatamanna hatta idza qata'a niyat. Lalu orang tersebut menulis berangan-angan semua angan-angan dia sampai habis angan-angannya. Apa Allah berkata? Min kada wa kada aqbala yudhakkiruhu rabbuhu hatta idza intahat bihi al-aman. Kata Allah, tamanna kada wa kada. Hei fulan, ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau daftar. Allah ingatin ini. Allah ingatin ini. Ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau angankan. Dan ingat para ikhwan, itu adalah surga yang paling rendah. Subhanallah.
Sampai ketika seluruh angan-angan sudah dia isi semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laka dzalik wa mithluhu ma. Engkau akan mendapatkan semua yang engkau daftarkan dan 2 kali lipatnya lagi. Rugi para ikhwah mendapatkan misalkan contoh orang berzina, sudah takut ketahuan, nikmatnya sudah sebentar, sulit nyari tempat. Kemudian setelah melakukan selalu merasa berdosa banget, lihat kepada ke bawah, apa salah tempat ente, apa? Ya, menjual surga yang begitu indah dengan yang seperti ini rendahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itulah kalau orang sudah masuk kepada dunia haqqul yaqin, maka dia akan benar-benar yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yakin menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan kecukupan, al-ghina. Catat itu baik-baik. Sebagaimana 3 tadi yang tidak akan terputus, ikhlas menghasilkan amalan yang istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Yakin menghasilkan tawakal, benar-benar hati bersandar kepada Allah. Tawakal menghasilkan apa? Al-ghina, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 mata rantai yang tidak pernah berubah. Yang harus kita pahami baik-baik. Saya beri contoh misalkan para ikhwan. Sebelum kita masuk kepada dalil-dalil. Nih panitia sudah aja nih untuk materi kita sampai jam 6. Untuk tanya jawab 30 menit, kajian selesai 6.30. Ini belum baca kitabnya sama sekali. Baru pendahuluan. Konawe batal. Iya, belum baca kitabnya, baru pendahuluan ini. Saya beri contoh. Ini gara-gara tamannya tadi ya. Lama sekali tadi. Saya beri contoh misalkan. Apa tadi konsepnya? Keyakinan membuahkan tawakal. Tawakal membuahkan rasa cukup, keselamatan, kekayaan, kecukupan dan seterusnya. Itu 3 mata rantai yang tidak akan pernah berubah. Contoh nyata, tidak ada bohong dan sejarah tidak pernah berbohong. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ketika mau dilempar dengan menjaniq, dengan pelontar yang besar, karena Raja Namrud mengatakan kepada penduduknya bahwa kumpulkan kayu bakar. Raja Namrud sangat murka kepada Ibrahim karena sudah menghancurkan seluruh patung-patung yang mereka sembah. Disisakan cuma patung yang besar. Kemudian ketika ditanya, engkaukah yang mengerjakan ini? Maka, la fa'alahu kabiruhum hadha. Yang mengerjakan yang besar ini. Kemudian Namrud mengatakan, bagaimana kami bertanya kepada ini patung? Kemudian kata Nabi Ibrahim, uffil lakum. Wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian, kenapa kalian sembah yang selain Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Kesal, semakin kesal. Kalau begitu, bakar dia. Kumpulkan seluruh kayu bakar. Seluruh kaum Namrud mengumpulkan kayu bakar. Bahkan disebutkan seorang perempuan bernazar, kalau aku sembuh, maka aku akan letakkan lebih banyak lagi kayu bakar untuk Ibrahim, untuk membakar Ibrahim. Maka saking besarnya kayu api akibat banyaknya kayu yang dibakar,
Dilemparlah Nabi Ibrahim dari jauh dengan manjanib, dengan ketapel besar. Yang ada di hadapan Nabi Ibrahim mati. Karena di depannya api. Tetapi beliau yakin Allah akan menolong. Ketika yakin ada, timbul tawakal. Walaupun ada sesuatu yang kadang-kadang merusak keyakinan, beliau tetap yakin. Saat dalam keadaan genting tersebut, ketika di udara datang Jibril alaihissalam. Alaka hajah, wahai Ibrahim, engkau punya hajat? Subhanallah. Saat genting. Tapi karena beliau yakin, maka timbullah tawakal. Kata Ibrahim alaihissalam, dan pantas beliau menjadi Khalilullah, Abul Anbiya, Imamul Muttaqin wal Hunafa, kekasih Allah, bapaknya para nabi, imam. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim adalah sebagai pemimpin dalam tauhid. Beliau mengatakan, amma ilai fala. Adapun kepada engkau wahai Jibril aku minta pertolongan, la. Wa amma minallah fabala. Adapun dari Allah aku minta pertolongan, maka aku sangat berharap kepada-Nya. Kalau sudah tawakal datang, maka apa tadi yang ketiga? Al-ghina, kecukupan. Apa yang terjadi? Allah berkata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Kalau dingin saja mati. Tetapi wasalaman, dan penuh dengan keselamatan. Nabi Musa alaihissalam penuh dengan keyakinan, menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan kecukupan. Di belakangnya Fir'aun dengan sejuta bala tentara, lengkap dengan senjatanya. Apalagi sampai kaumnya, di depannya adalah lautan. Nggak ada perakiraan kecuali mati. Apalagi kaumnya merengek-rengek. Ya Musa, innalah mudrakun. Wahai Musa, kita bisa dikejar ini. Ya, kadang-kadang ustadznya sudah yakin, sudah ingin tawakal, ada muridnya yang ngerengek-rengek. Wahai Musa, kita masih didapati oleh Firaun, gimana? Apa Nabi Musa mengatakan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak. Sama sekali tidak akan pernah mereka mendapati kita. Sesungguhnya Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan biasanya petunjuk datang di akhir-akhir. Maka Allah memberikan fadrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan bi'asakal bahr. Pukullah dengan tongkatmu lautan tersebut. Akhirnya lautannya tertahan. Bukan lautannya terbelah ya, tetapi dia tertahan. Sehingga di sini kering. Kering dan dijalani oleh Nabi Musa alaihissalam. Kecukupan. Itu 3 mata rantai Pak. Pegang dalam perkara tawakal. Yakin kuasa Allah menghasilkan bersandar hanya kepada Allah. Dan menghasilkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh misalnya. Ada orang pernah marah-marah sama saya di kajian. Ustaz, saya meninggalkan yang haram gara-gara ceramah Ustaz yang menggebu-gebu itu. Habisnya setelah ini apa yang saya dapat Ustaz? Saya resign dari pekerjaan saya, hidup penuh dengan hutang gara-gara Ustaz. Pekerjaan serabutan gara-gara Ustaz. Hidup terkatung-katung gara-gara Ustaz. Istri saya mau minta cerai gara-gara Ustaz. Mana janjinya Ustaz? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban atas hal ini sangat mudah. Kita ketika meninggalkan yang haram, atas dasar apa kita meninggalkannya? Atas dasar ingin gantian yang lebih baik atau atas dasar takut siksa Allah karena pekerjaan yang haram? Itu jawaban yang pertama.
Yakini baik-baik bahwa ini meninggalkan yang haram karena saya yakin kalau ini tetap nanti akan ada siksa. Yakin. Kalau sudah ada keyakinan maka timbul tawakal. Kalau sudah tawakal maka timbul kecukupan. Jawaban yang kedua atas orang seperti ini adalah, saudara sudah bekerja di bidang yang haram berapa lama? Berapa tahun? Makan harta haram berapa lama? Daging tumbuh dari harta yang haram berapa lama? Kemudian bertobat sudah berapa lama? Tidak langsung Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan seperti membalik telapak tangan, tidak. Harus ada tamhis, harus ada pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah surah Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Yang artinya, ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab, ini ayat bercerita tentang peperangan Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Yang mana peperangan ini sebab terjadinya adalah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Kemudian Bani Nadir membatalkan perjanjian, dan kebiasaan Yahudi seperti itu. Dia membatalkan perjanjian, mengingkari perjanjian, melanggar perjanjian. Akhirnya Rasulullah SAW ingin memerangi mereka. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Nadir minta bantuan kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian juga dari Bani Ghatafan. Semuanya akhirnya berkumpul sekitar 10.000 orang untuk menggempur kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah bersepakat tidak akan keluar dari kota Madinah. Dengan saran dari Salman Al-Farisi, dan ini tidak dikenal di tengah orang Arab, bahwa kita tinggal di kota Madinah dan kita membuat parit yang disebut dengan Khandaq. Makanya disebut juga dengan perang Khandaq. Perang Khandaq sama dengan perang Ahzab. Ahzab artinya kelompok-kelompok, karena semua kelompok faksi kesyirikan dan kekafiran menyerang kota Madinah. Akhirnya dibuatlah parit sekitar 5-6 kilometer. Kemudian lebarnya sekitar 3-4 meter. Dalamnya sekitar 3-4 meter juga. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan di dalam perang Khandaq tersebut. Maka ayatnya berbunyi, ketika orang-orang beriman melihat Ahzab, semua pasukan menyerang kota Madinah, 10.000 orang. Qalu, mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasul." Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Keyakinan timbul. Wa sadaqa Allah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya berkata benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah bertambah kepada mereka kecuali iman, iman yakin. Wa taslima, tawakal kepada Allah. Tawakal akhirnya menghasilkan kemenangan. Dan para ikhwah, kadang-kadang seseorang diuji oleh Allah saat sedang sulit-sulitnya. Mengerjakan yang haram saat sedang memerlukannya. Disitulah Allah ingin menguji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, mereka mengucapkan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada ujian, pasti ada ujian, itu pasti. Nah, saya ingin mengisahkan suatu kisah. Pernah saya didatangi oleh seorang artisah.
artis laki-laki, artisah perempuan. Artisah, atau lebih tepatnya mantan lah. Kemudian dia mengatakan, Ustaz boleh ketemuan? Boleh, tapi dengan suaminya. Siap Ustaz? Kemudian beliau cerita, Ustaz saya artis advertising yang Ustaz lihat di billboard itu, yang iklan-iklan itu saya. Tapi ketika itu beliau bercadar tentunya. Kemudian beliau bercerita, dulu saya dapat petunjuk dari Allah. Ini hati-hati ya. Ini jangan sampai remehkan petunjuk. Dulu saya dapat petunjuk dari Allah Ustaz. Akhirnya saya berubah, yang asalnya buka aurat, kemudian saya pakai jilbab lebar, gamis panjang, bahkan saya bercadar. Teman-teman saya yang seprofesi dengan saya, teman-teman saya, clubbing saya, malam, minum, dan seterusnya, mulai mundur satu-satu karena saya dianggap sesat. Mundur satu-satu karena tidak punya komunitas, tidak punya teman. Akhirnya saya kembali lagi ya. Kembali lagi main clubbing malam, buka aurat dan seterusnya. Suatu malam kami clubbing, kemudian setelah itu teman saya mendekat kepada saya, lalu dipelukan saya, perempuan, dipelukan saya, dia mati. Ustaz, saya menangis sejadi-jadinya. Bukan karena teman saya yang kurang ajar ini mati, tapi saya menangis tidak bersyukurnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pernah memberikan kepada saya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya kembali lagi kepada jalan maksiat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang orang ada ujiannya dan dia harus yakin. Kalau dia bertaubat pasti ada ujiannya. Meninggalkan yang haram. Saya juga pernah ketemu seorang pejabat di sebuah bank konvensional. Kemudian dia berkata, Ustaz saya sudah resign alhamdulillah. Lalu saya tanya, dan waktu itu juga sama suaminya, bagaimana ibu ceritanya bisa meninggalkan yang haram? Kata beliau, begini Ustaz, ujiannya berat. Yang pertama, tapi kita harus yakin. Yang pertama, saya ajukan resign. Kemudian kepala kantor saya mengatakan, kenapa ibu resign? Ibu ingin gaji ditambah? Kami tambah. Ibu ingin tidak ada lembur? Kami kasih. Tidak ada lembur. Pulang jam 4 sore. Ibu ingin kita tidak ada masuk Jumat, Sabtu, Ahad? Kita kasih. Subhanallah. Tawaran yang luar biasa. Tetapi tetap saya karena takut kepada Allah, saya tidak mau. Tapi ada ujian yang sangat berat Ustaz. Apa yang dia katakan? Yaitu, silahkan ibu resign, tapi kami beri waktu 1 tahun. 1 tahun tetap menjadi pegawai, setelah itu silahkan resign. Bayangkan, 1 tahun itu dia dengan segala macam privilege, dia dengan segala macam keistimewaan yang diberikan oleh kantornya. Antum pilih mana? Harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan yang haram pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin yang meninggalkan yang haram ini pasti mendatangkan siksa Allah kelak di akhir. Yang haram ini pasti tidak berkah di dalam tubuh kita dan keluarga kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada pembicaraan tentang tawakal adalah tawakal hukumnya wajib. Yang tidak bertawakal kepada Allah haram dan berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun." Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Tanda orang beriman bertawakal kepada Allah. Hukum tawakal adalah wajib. Siapa yang tidak bertawakal diancam siksa dan berdosa. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ambil hadis dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab tentang tawakal.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki langsung kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan selalu rezeki kepada burung. Lihat di situ. Saya artikan dengan pasti langsung karena lafadznya seperti itu. La razaqakum, lam di sini lamut taukid yang menunjukkan keniscayaan, kepastian. Razaqa fi'lul mudhari' yang menunjukkan kepada langsung, pasti, telah Allah berikan rezeki. Kemudian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah selalu memberikan rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi. Dan subhanallah, lihat bagaimana yakinnya burung ada rezeki. Dan lihat bagaimana yakin tersebut menghasilkan tawakal, berusaha. Padahal dengan segala macam keterbatasan. Burung cuma punya satu paruh, kemudian punya dua kaki, tidak punya tangan. Entah itu kaki atau tangan, wallahu a'lam. Si burung ini. Makanannya kalau dia burung kecil, makanan cuma biji-bijian, ulat-ulat kecil. Beda mungkin dengan burung-burung yang besar. Makanannya mungkin ikan di laut. Tapi dia sangat terbatas. Tapi Allah kasih rezeki kepada dia. Semestinya manusia lebih yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan menghasilkan yakin tersebut menghasilkan tawakal, usaha. Pasti Allah kasih yang usaha. Dan ini pesan saya kepada ibu-ibu. Apabila suamimu tetap bekerja, maka meskipun menghasilkan hasil yang tidak seperti diinginkan atau belum cukup, maka dia tetap dinamakan sebagai suami yang bertanggung jawab. Bersabarlah dengan keadaan suami seperti itu. Kecuali kalau kamu tidak sanggup bersama dengannya, silahkan gugat cerai. Ya, karena sebagian perempuan ada kadang-kadang kurang sabar, kurang qanaah dengan lelaki yang bertanggung jawab. Dia tetap bertanggung jawab kepada istrinya. Cuma Allah belum bukakan. Sebagaimana pernah saya sebutkan di masjid mana saya lupa, bahwa rezeki itu bagaikan orang memegang sebuah remote mobil di parkiran yang sangat luas. Dia pencet remote tersebut, mobilnya berbunyi. Mobilnya ada nggak? Mobilnya ada nggak? Ada. Tapi belum dia dapatkan. Nah, begitulah seseorang melamar pekerjaan, mulai usaha, mencari rezeki. Dia seperti itu selalu. Ya, bahwasanya rezekinya sudah ada, cuma belum ketemu saja. Maka tetaplah dia berusaha dengan yang halal, tetaplah dia yakin yang menghasilkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembali kepada burung tadi. Sangat terbatas kemampuannya, sangat terbatas makanannya. Beda dengan manusia. Manusia apa yang bisa dia lakukan? Ada punya tangan, punya mata, punya lisan, punya telinga, punya kaki. Bisa dia lakukan dengan itu mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi makanan, manusia semua dimakan. Makhluk pemakan tumbuhan apa? Herbivora. Manusia masuk ke dalamnya, memakan tumbuh-tumbuhan. Makhluk pemakan daging, karnivora. Manusia masuk ke dalamnya. Makhluk pemakan apa saja, omnivora, masuk ke dalamnya manusia. Bahkan api dimakan oleh manusia. Api api dimakan oleh manusia. Ya. Semua dimakan, subhanallah. Maka jangan takut tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala.
Saya sering mengatakan tidak ada orang yang kelaparan dengan rezeki Allah. Kalau ada orang mati karena lapar, berarti habis memang rezekinya, bukan karena kekurangan rezeki. Enggak. Bahkan saya kemarin ke desa Toli-Toli, ya, diajak oleh Bang Icam. Ada paman beliau di situ, ada kima ya, namanya kima ya. Ada kima, ada semacam kerang, itu hanya ada di Indonesia, kerang tersebut yang besar-besar. Subhanallah, ini kima. Salah satu yang dia lakukan adalah dia bertelur. Jutaan telur dia keluarkan. Beliau mengatakan itu Ustaz 99,9% telurnya itu adalah untuk makanan ikan. Untuk makanan ikan. 0,00001% untuk dia. Subhanallah. Dan antum bayangkan, satu ikan jenis satu ikan itu berapa jumlah banyaknya. Dengan kalikan dengan spesies-spesies ikan-ikan yang begitu luar biasa. Jangan takut dengan rezeki Allah SWT. Yakin Allah pemberi rezeki, bertawakal dalam mencari rezeki, pasti berkecukupan. Nabi Sulaiman pernah berkata di dalam beberapa kisah para nabi, pernah berkata, "Ya Allah, saya ingin mengumpulkan makanan untuk memberi makan kepada ikan." Kata Allah, "Kamu tidak akan sanggup." Kemudian biarkan saya mencoba. Dikumpulkan makanan 9 bulan. Ditumpuk makanan selama 9 bulan. Datang ikan paus sekali suap. Bayangkan antum, berapa banyak ikan paus yang ada di lautan. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama. Saya ketika menyebutkan ayat ini, saya bangga punya Allah Subhanahu wa taala. Adakah dan tidak ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Yakin. Kemudian tawakal kepada Allah, lalu setelah itu pasti ada kecukupan. Dan saya terakhir, ini sebelum kajian 6.31, bonus lah 1 menit 2 menit ya. Ini suruh 6.30 katanya. Terakhir, perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Kalau seandainya seseorang dalam kesulitan dan semakin sulit, maka perhatikan perkataan beliau. Ini masalah apapun, rezeki kah, keharmonisan rumah tangga kah, kenakalan anak-anak remaja kita kah, kesembuhan penyakit kah, atau apapun yang dihajatkan oleh manusia, jodoh kah. Bahkan ada teman saya, Ustaz, 21 kali melamar ditolak. Subhanallah. Tapi dia yakin itu berarti mobilnya belum ketemu. Kuncinya dia sudah pegang. Dia sudah jalankan, tapi sudah disediakan, tapi belum ketemu. Jodohnya pasti ada. Dan ternyata dia dapat yang terbaik dari semua 21 tersebut. Subhanallah. Lihat perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Innal karb idza ishtad wa tanaha wa ta'azam." Kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka akan terjadi di dalam diri seorang makhluk putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ini yang kadang hilang dari qalbu kita. Putus asa minta bantuan kepada makhluk karena saking sudah memuncaknya. Dia mengatakan, "Ya sudah, ya Allah, terserah deh." Itu yang sebenarnya kita ingin cari selalu dalam doa-doa kita. Sudah deh, terserah ya Allah, Engkau rajanya, Engkau sang Malik, Engkau yang mengatur, aku adalah budakmu. Apa saja yang kau inginkan, silahkan kerjakan, terserah. Itu sebenarnya.
Kalau sudah seperti itu para ikhwah, putus asa minta bantuan kepada makhluk, fata'allaqa qalbuhu billahi wahdahu. Bergantunglah hatinya kepada Allah. Kalau sudah bergantung hatinya kepada Allah, wa man tawakkala 'ala Allah kafa. Yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan untuknya. Seorang ustaz, ketika saya berkunjung ke daerahnya, anak-anaknya masih kecil, padahal beliau sudah lebih tua dari saya. Ustaz baru nikah lagi atau gimana? Anaknya kok masih kecil? Enggak Ustaz, saya terlambat untuk mendapatkan anak. Istri saya terlambat untuk melahirkan. Atau mengandung kemudian melahirkan. Dan saya punya cerita, 4 tahun kami nikah, 4 tahun itu pula istri saya stres, gak punya anak. Setiap bulan haid stres, gak punya anak. Karena haid berarti belum hamil. Tapi kami tetap berusaha, tapi stres. Gak punya anak, selalu ditanyai mertua, ditanyai menantu, orang tua, mana anak, kapan punya anak. Kemudian di tahun yang kelima, saya juga ingin punya anak, Ustaz. Terpaksa saya katakan kepada istri saya, Dek, sayang, kalau seandainya tahun kelima kita juga belum punya anak, mohon maaf, saya akan mencari lahan cocok tanam yang lain. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Tumbuh rasa yakin dan tawakal. Subur itu sang istri. Kemudian lahir, hamil dan melahirkan kembar. 2 kali kehamilan, maka melahirkan kembar 2. Subhanallah. Ya, yang saya bilang tadi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, pasti Allah akan kasih bonusnya. Tapi antum-antum yang belum punya anak, jangan juga digeretak istrinya seperti itu, kasihan. Ini yang bisa disampaikan, tidak ada pertanyaan. Karena Konawe menunggu katanya. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.